Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk tugas 2 RPL, di mana ini merupakan dokumen SRS dari aplikasi iLazyMod Application, yang merupakan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Putri Lestari Beluano Eskom MT. Tugas kelompok ini kami dari kelas B2 dengan anggota saya sendiri Juwita Mandasari dengan stambuk 13020210094. Yang kedua Nurul Faisa dengan stambuk 13020210139, dan yang ketiga Aziza Awalia dengan stambuk 13020210090. Yang keempat Nur Aziza Yunus dengan stambuk 13020210126. Kami dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada dokumen SRS ini atau Software Recruitment Specification iLazyMod Application ada 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi umum, yang ketiga persyaratan umum, dan yang terakhir perancangan. Nah, untuk bagian pertama, pendahuluan, itu memuat dokumen persyaratan. Dokumen ini merupakan Software Recruitment Specification atau SRS untuk aplikasi LazyRemote atau dengan nama LazyMod berbasis Java, khususnya Android Device Server PC. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Kemudian, pembuatan aplikasi ini adalah dilatar belakangi oleh adanya berbagai macam kendala antara perangkat keras, khususnya mouse atau keyboard, dengan pengguna atau yang disebut user, karena tidak dapat digunakan dari jarak yang jauh serta bobot dan ukuran yang tidak mudah dibawa kemana-mana atau portable. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadikan pengguna lebih mudah membawa dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya ada cakupan produk. Cakupan produk ini mengimplementasikan fitur asli dari perangkat mouse dan keyboard secara virtual diwujudkan dalam aplikasi untuk smartphone berbasis Android yang memiliki kelebihan lebih mudah dibawa dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian, untuk definisi akronim dan singkatan, ada Adaptability, yang merupakan aplikasi dapat menyesuaikan diri dengan versi Android dan apapun versi iOS Windows. Kemudian ada Usability, aplikasi sangat berguna di saat-saat tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan perangkat keras mouse dan keyboard. Kemudian selanjutnya Availability, aplikasi selalu ada dimanapun, kapanpun, 24/7 di saat Anda membutuhkannya. Kemudian Correctness, aplikasi memungkinkan Anda menggunakan fitur mouse dan keyboard serta fitur lainnya dengan sangat tepat layaknya Anda menjalankan fitur secara manual. Kemudian ada user, seorang yang menggunakan atau menjalankan aplikasi. Kemudian yang dimaksud dengan portable adalah sesuatu yang mudah dibawa kemana-mana. Kemudian server, sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, yang disebut Android itu adalah sistem informasi berbasis Linux yang dirancang oleh perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Kemudian IP yaitu IP control, kemudian SDK merupakan Software Development Kit, kemudian PC adalah personal computer, kemudian GUI adalah Graphical User Interface. Kemudian yang bagian terakhir adalah dokumen 1. Nah, pada dokumen 1 ini menjelaskan mengenai kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak ini. Kemudian pada dokumen 2 menjelaskan mengenai antarmuka eksternal untuk perangkat lunak ini. Kemudian pada dokumen ketiga mengenai fitur sistem untuk perangkat lunak ini. Kemudian untuk bagian 2 deskripsi umum akan dipaparkan oleh
Nurul Faisa. Kepada Nurul Faisa dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bagian 2 deskripsi umum yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Aplikasi Lesimode adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk mengubah perangkat Android menjadi remote control yang cerdas dan praktis. Dengan Lesimode, penggunaan dapat mengontrol berbagai perangkat elektronik melalui perangkat Android. Dengan mengintegrasikan fungsi remote control cerdas ke dalam smartphone, Lesimode menghilangkan kebutuhan akan remote fisik yang terpisah, memungkinkan pengguna untuk mengatur, mengontrol perangkat elektronik yang mudah. Bagian 2, fungsi produk, mengimplementasikan fitur dari perangkat mouse dan keyboard secara virtual yang diwujudkan dalam aplikasi untuk perangkat smartphone berbasis Android dan memiliki kelebihan dapat mengendalikan dari jarak jauh. Adapun beberapa fitur kendali yang dapat dilakukan oleh Lazy Mode antara lain, yaitu yang pertama, mengendalikan mouse pada PC melalui interface aplikasi Lazy Mode pada perangkat Android. Selanjutnya, mengetik dan menggunakan seluruh fitur keyboard pada PC. Yang ketiga, mengendalikan aplikasi media player yang telah terpasang pada PC. Yang keempat, melihat seluruh data dan hard disk PC yang telah terpasang. Yang kelima, mengendalikan slide presentasi dan menggunakan beberapa fitur aplikasi presentasi. Yang keenam, mengendalikan beberapa fitur pada media player dan mengendalikan beberapa fitur pada browse. Terus selanjutnya, bagian 3, karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama, pengguna user. Seorang yang akan menggunakan aplikasi ini di perangkat Android dan mengatur seluruh pengaturan yang dibutuhkan sebelum menggunakan seluruh fitur yang telah tersedia. Hanya dengan membaca tata cara penggunaan yang telah tersedia di aplikasi. Yang kedua, server connection. Ini adalah karakteristik pengguna yang berkaitan dengan mengirimkan konfigurasi koneksi server. Yang ketiga, input some tasks, berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk memasukkan tugas-tugas tertentu ke dalam aplikasi Lazy Mode. Yang keempat, motif status connection, karakteristik yang terkait dengan pemantauan koneksi antara aplikasi Lazy Mode dan perangkat yang dikendalikan. Selanjutnya, bagian 4, adapun batasan-batasan umumnya. Yang pertama, aplikasi dapat berjalan dengan baik apabila tempat, server, atau PC terdapat Wi-Fi atau Bluetooth sebagai perantara koneksi antara perangkat Android dengan PC. Yang kedua, aplikasi memiliki minimum target Android SDK pada versi 21 atau di atasnya dan menggunakan PC sebagai server, sebagai acuan perangkat yang akan diambil alih kendalinya. Yang terakhir, asumsi dan ketergantungan. Lazy Mode digunakan untuk menggantikan perangkat keras seperti mouse dan keyboard. Isi di mana pengguna diharapkan seperti menggunakan perangkat asli mouse dan keyboard itu sendiri. Dan koneksi agar terhubung tergantung dari berbagai Wi-Fi atau Bluetooth yang tersedia di PC. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi untuk deskripsi umum. Kemudian yang ketiga ada persyaratan umum yang akan dipaparkan oleh Aziza Awalia. Kepada Aziza dipersilahkan. Baik, yang ketiga itu persyaratan umum yang terbagi 4 bagian. Yang pertama itu persyaratan interface eksternal. Yang pertama itu user interface antarmuka pengguna atau user interface meliputi GUI pada perangkat Android dan tray menu server pada PC, pengaturan server berisi password, IP, dan port pada perangkat Android. Terdapat menu mouse, connection, file explorer, media presentation, shortcut, browser, setting help, dan about. Yang kedua itu antarmuka perangkat keras, tidak ada antarmuka pada perangkat keras yang diidentifikasi. Yang ketiga itu antarmuka komunikasi
aplikasi Lazy Mode akan menampilkan notifikasi pada perangkat Android tentang status sinkronisasi terhadap server PC, akan mendapatkan notifikasi tentang informasi terhubung dan tidak terhubungnya perangkat Android. Yang kedua itu persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional terbagi 7. Yang pertama itu mendaftarkan, menghapus, mengedit, dan sinkronisasi server. Deskripsi dan prioritasnya. Sebelum menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Lazy Mode membutuhkan server yang melakukan sinkronisasi pada perangkat Android dan PC, memiliki prioritas tinggi. Adapun rangkaian masukan dan tanggapannya, yang pertama itu masukan, pengguna ini menggunakan fitur tanpa melakukan sinkronisasi. Tanggapannya yaitu sistem akan memberikan notifikasi belum ada PC yang terhubung. Masukan yang kedua, pengguna telah mendaftarkan server di perangkat Android. Tanggapannya, sistem melakukan sinkronisasi pada perangkat Android dan PC apabila konfigurasi antar perangkat sesuai server akan memberikan notifikasi telah terhubung. Jika konfigurasi pada perangkat tidak sesuai dengan konfigurasi PC, maka server akan memberikan notifikasi belum terhubung. Yang kedua itu mouse, deskripsi dan prioritasnya, yaitu salah satu fitur pada aplikasi Lazy Mode yang berfungsi menjadikan layar sentuh perangkat sebagai touchpad memiliki prioritas tinggi. Adapun rangkaian masukan dan tanggapannya yaitu yang pertama, masukan yang pertama, pengguna memakai fitur mouse. Tanggapannya, jika telah terhubung dengan server, maka akan menampilkan notifikasi telah terhubung. Masukan yang kedua itu menggunakan pengguna berpindah ke fitur yang lain dan kembali menggunakan fitur mouse lagi. Tanggapannya, sistem akan melakukan pengecekan ulang lagi apakah masih terhubung dengan server. Jika ya, fitur berjalan sesuai fungsinya. Yang ketiga itu keyboard. Deskripsi dan prioritasnya, salah satu fitur pada aplikasi Lazy Mode yang berfungsi menjadikan keyboard perangkat Android sebagai keyboard PC, memiliki prioritas tinggi. Adapun rangkaian masukan dan tanggapannya yaitu masukan, pengguna memakai fitur keyboard, tanggapannya sistem mengirimkan seluruh hal yang diketik pada keyboard perangkat Android ke PC dan menampilkan pada PC. Yang keempat itu presentasi, deskripsi, dan prioritasnya yaitu salah satu fitur pada aplikasi Lazy Mode yang berfungsi menjadikan perangkat Android sebagai remote yang dapat mengatur slide yang akan dipresentasikan, memiliki prioritas tinggi. Rangkaian masukan atau tanggapannya yaitu masukan, pengguna memakai fitur presentasi. Tanggapan, jika telah terhubung dengan server maka akan menampilkan notifikasi telah terhubung. Masukan yang kedua itu pengguna berpindah ke fitur yang lain dan kembali menggunakan fitur mouse lagi. Tanggapannya, sistem akan melakukan pengecekan ulang lagi apakah masih terhubung dengan server. Jika ya, fitur berjalan sesuai fungsinya. Yang kelima itu media player, deskripsi dan prioritasnya yaitu salah satu fitur pada aplikasi Lazy Mode yang berfungsi menjadikan perangkat Android sebagai remote yang dapat mengatur beberapa fungsi pada media player, memiliki prioritas tinggi. Rangkaian masukan atau tanggapan, masukan, pengguna memakai fitur media player. Tanggapan, jika telah terhubung dengan server, maka akan menampilkan notifikasi telah terhubung. Masukan yang kedua itu, pengguna berpindah ke fitur yang lain dan kembali menggunakan fitur media player lagi. Tanggapannya, sistem akan melakukan pengecekan ulang lagi apakah masih terhubung dengan server. Jika ya,
fitur bisa berjalan sesuai fungsinya. Yang keenam itu file manager. Deskripsi dan prioritasnya yaitu salah satu fitur pada aplikasi Lazy Mode yang berfungsi menjadikan perangkat Android sebagai remote yang dapat melihat seluruh isi pada disk yang terdapat pada PC, memiliki prioritas tinggi. Rangkaian masukan atau tanggapan. Masukan pertama pengguna memakai fitur File Manager. Tanggapan jika telah terhubung dengan server, maka akan menampilkan notifikasi telah terhubung. Masukan yang kedua itu pengguna berpindah ke fitur yang lain dan kembali menggunakan fitur File Manager lagi. Tanggapannya, sistem akan melakukan pengecekan ulang lagi apakah masih terhubung dengan server. Jika ya, fitur bisa berjalan sesuai fungsinya. Masukan yang ketiga itu pengguna menekan tombol refresh. Tanggapannya, sistem akan melakukan refresh dan menampilkan ulang seluruh data pada direktori. Masukan yang keempat itu pengguna menekan tombol back. Tanggapannya, sistem akan menampilkan seluruh data yang berada pada direktori sebelumnya dan dari direktori yang sekarang. Yang terakhir itu browser, deskripsi dan prioritasnya yaitu salah satu fitur pada aplikasi Lazy Mode yang berfungsi menjadikan perangkat Android sebagai remote yang dapat mengatur beberapa fungsi browser pada PC, memiliki prioritas tinggi. Rangkaian masukan dan tanggapan yaitu yang pertama masukan yang pertama pengguna memakai fitur browser. Tanggapannya, jika telah terhubung dengan server, maka akan menampilkan notifikasi telah terhubung. Masukan yang kedua, pengguna berpindah ke fitur yang lain dan kembali menggunakan fitur browser lagi. Tanggapannya, sistem akan melakukan pengecekan ulang lagi apakah masih terhubung dengan server. Jika ya, fitur berjalan sesuai fungsinya. Adapun bagian ketiga itu persyaratan performa. Yang pertama itu mengendalikan mouse pada PC melalui interface aplikasi Lazy Mode pada perangkat Android. Yang kedua, mengetik dan menggunakan seluruh fitur keyboard pada PC. Yang ketiga, mengendalikan aplikasi media player yang telah terpasang pada PC. Yang keempat, melihat seluruh data pada hard disk PC yang telah terpasang. Yang kelima, mengendalikan slide presentasi dan menggunakan beberapa fitur aplikasi presentasi yang keenam mengendalikan beberapa fitur pada media player dan yang ketujuh itu mengendalikan beberapa fitur pada browse. Yang keempat itu atribut perangkat lunak. Terbagi dua, yang satu kemampuan. Agar dapat digunakan dengan baik, perangkat lunak yang dibangun harus didukung komputer dengan spesifikasi minimum seperti yang dijelaskan pada subbab 2.3 di atas. Keamanan, tidak ada persyaratan keamanan yang diidentifikasikan. Cukup sekian untuk persyaratan umum, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari persyaratan umum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Aziza Yunus, yaitu perancangan aplikasi. Kepada Nur Aziza Yunus dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relation Diagram. Pertama, pengguna akan memiliki device dan pengguna akan melihat ke PC. Dan pengguna juga akan mengatur ke server. Device dapat dikendalikan ke PC dan device juga akan menghubungkan ke server. Dan server dapat menghubungkan ke PC.
data flow diagram level 1, pengguna akan mengatur konfigurasi server ke device dan sebaliknya menyimpan konfigurasi server ke pengguna dan pengguna mengatur dan melihat server di PC dan PC akan mensinkronisasi ke pengguna. Dan yang terakhir, nanti akan ada 2 tombol, yaitu muncul tombol home dan muncul tombol tutorial. Dan setelah muncul tombol home tutorial, selanjutnya akan memproses tutorial dan kembali lagi ke menu home dan akan memproses dan akan ke pilih menu. Selanjutnya akan memproses menu dan setelah memproses menu akan ke memproses menu fitur. Setelah itu akan ke memproses media. Selanjutnya akan kita cek sinkronisasi antar perangkat menggunakan fitur dan akan menghubungkan ke server dan PC. Ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut, yaitu prototype. Ini adalah tampilan menu tutorial dan ini adalah tampilan menu. Jika diklik pilih menu, akan muncul fitur seperti ini dan kita akan mencet fitur media. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan untuk dokumen Software Requirement Specification untuk aplikasi iLazyMod Application. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi Lazy Remote atau LazyMod adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk mengubah perangkat Android menjadi remote control yang cerdas dan praktis. Dengan LazyMod, pengguna dapat mengontrol berbagai perangkat elektronik maupun perangkat Android. Nah, ini adalah tampilan akhir untuk bagian prototipenya. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.